Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang computer vision untuk implemented for detection and counting the number of humans. Di sini research problemnya yaitu kebutuhan batasi kapasitas pengunjung untuk mencegah kerumunan sesuai protokol kesehatan. Jadi di sini kan kameranya untuk mendeteksi berapa banyak manusia yang ada di ruangan. Jadi untuk menghitungnya secara manual itu mungkin apa ya, agak kesulitan. Kesulitan menghitung orang yang masuk dan keluar secara manual pada skala yang besar. Metode manual tidak efektif dan efisien untuk menghitung jumlah pengunjung secara real time. Nah, itu digunakan AI agar lebih efisien tadi. Diperlukan teknologi computer vision dan deep learning untuk deteksi dan penghitungan secara otomatis. Untuk research metode low levelnya yaitu pertama, saya mengumpulkan file atau video rekaman dari smartphone. Lalu lokasi lokasi yang saya ambil tadi yaitu lokasi yang ramai pengunjung atau memiliki beberapa orang pada pemotretan tadi. Pemrosesan citra digital awalnya yaitu saya melakukan resize, mengubah ukuran citra digital agar tidak terlalu besar, yaitu terus lalu main subtraction, mengatasi masalah iluminasi, scaling, koordinasi skala, dan bounding box kepada objek yang akan dilakukan deteksi tadi. Ini MobileNet SSD arsitektur deteksi objek. MobileNet yaitu vektor ekstraktor ringan dan efisien. Untuk SSD sendiri yaitu single shot multibox detector, deteksi objek dalam satu langkah. Real time detection dirancang untuk kinerja waktu yang nyata agar bisa bekerja secara real time. Untuk research metode mid levelnya yaitu integrasi, deteksi, dan pelacakan. Object detection menggunakan mobile SSD untuk deteksi objek, objek tracking, Centroid, yaitu tracking untuk pelacakan objek. Objeknya dilacak dengan menggunakan Centroid tadi dan optimalisasi agar lebih akurat untuk menghitung manusia yang ada pada video tadi, yaitu dengan mengombinasikan kedua metode di atas. Mekanisme pelacakan yaitu dengan jarak eudidence antar centroid objek, label unik untuk setiap objek yang dilacak, pemeliharaan ID unik pada setiap pergerakan objek. Seperti pada gambar yang ada di kanan itu ada ID untuk setiap objek yang di tracking, dan di dalam ID tersebut itu dan di luarannya itu adalah bounding box untuk pelacakan ID tadi. Untuk research high levelnya yaitu pertama proses uji coba dengan menggunakan 12 file video rekaman dengan kondisi berbeda. Analisis sistem menggunakan confusion matrix, evaluasi kinerja dengan parameter DP, FP, FN recall precision, dan F-score akurasi. Confusion matrix dan evaluation matrix. Nah, di sini ini ada yang diprediksi manusia berhasil diprediksi, itu ada keterangan yang di bawahnya yaitu TP, yaitu manusia terdeteksi sebagai manusia. Di situ TP ada sekitar 100 manusia dan yang tidak terdeteksi itu ada 5 manusia. Untuk yang bukan manusia itu ada apa itu? FN manusia tidak terdeteksi, TN bukan manusia tidak terdeteksi, itu ada bukan manusia itu ada 60 dan yang terdeteksi sebagai manusia ada 10. Untuk akurasi dari penelitian ini sendiri yaitu sekitar 93,75% tingkat akurasinya. Itu untuk akurasi tertingginya. Research objektif untuk kesimpulan dari research ini, sistem berhasil mendeteksi dan menghitung jumlah objek manusia 5 kali pengujian dengan 12 file video kondisi bervariasi. Tingkat akurasi tertinggi mencapai 93,75. Karena pengembangan yaitu implementasi real time, pengembangan sistem untuk deteksi objek manusia secara real time, pengenalan identitas, pengembangan sistem untuk pengenalan dan klasifikasi identitas objek manusia. Feature development atau suggestion. Untuk pengembangan masa depan disarankan implementasi ini digunakan secara real time, pengembangan untuk deteksi objek manusia secara real time dari input kamera langsung, yaitu seperti monitoring kapasitas pengunjung langsung, peringatan otomatis saat kapasitas terpenuhi, klasifikasi atau pengenalan identitas.
mengembangkan sistem untuk pengenalan dan klasifikasi identitas objek manusia yang terdeteksi, yaitu analisis demografi pengunjung, pelacakan pola, atau pergerakan individu. Sekian itu saja yang bisa saya presentasikan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Farid Fokus Wiyatno dengan NIM 2312 dari kelas SD 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu review jurnal dan juga mempresentasikan jurnal saya. Untuk review jurnal saya, judulnya Rencang Bangun Aplikasi Deteksi Objek untuk Menghitung Jumlah Pengunjung Restoran Berbasis Computer Vision. Dan untuk plagiarisasinya ini sekitar 6%, bisa diuji sama teman saya menggunakan Turnitin. Dan ini untuk PPT saya akan menjelaskannya. Judulnya Rancang Bangun Aplikasi Deteksi Objek untuk Menghitung Jumlah Pengunjung Restoran Berbasis Computer Vision. Latar belakang masalah dari ini, restoran kesulitan mengetahui jumlah pengunjung secara efisien dan akurat. Perhitungan masih manual, buku tamu, atau pengamatan langsung. Cara manual memakan waktu dan rentan kesalahan. Dibutuhkan sistem otomatis berbasis computer vision untuk deteksi dan perhitungan pengunjung. Untuk research problemnya, bagaimana membangun sistem otomatis untuk mendeteksi dan menghitung jumlah pengunjung restoran secara real-time dan akurat menggunakan computer vision. Metode low level, menggunakan OpenCV untuk menangkap dan memproses video dari kamera. Untuk prosesnya, menangkap citra atau video real-time dari webcam atau smartphone. Melakukan pemrosesan gambar agar sistem mengenali manusia dengan baik. Fokus pengolahan citra, dasar, dan pengiriman data ke server. Untuk metode mid-level, menggunakan algoritma single shot multibox detector SSD dengan arsitektur MobileNet. Untuk tugas SSD-nya mendeteksi objek manusia melalui bounding box, menghasilkan koordinat dan ukuran objek untuk setiap frame. Untuk hasilnya, fitur visual siap digunakan untuk tahap klasifikasi dan perhitungan. Untuk metode high level, sistem melakukan klasifikasi dan perhitungan objek manusia, menghitung jumlah orang masuk atau keluar restoran berdasarkan garis deteksi. Data dikirim ke sistem berbasis web atau Laravel. Web menampilkan jumlah pengunjung secara real-time dan historis. Tujuan penelitiannya membangun aplikasi pendeteksi objek berbasis computer vision untuk menghitung jumlah pengunjung restoran, menghasilkan sistem yang otomatis, efisien, dan akurat, membantu manajemen restoran dalam monitoring dan analisis pengunjung, membuktikan efektivitas kombinasi OpenCV plus SSD MobileNet dalam deteksi manusia. Kesimpulan utama dari proyek ini, sistem berhasil melakukan deteksi dan perhitungan manusia secara real-time, memberikan data berguna untuk analisis bisnis dan efisiensi operasional restoran. Algoritma SSD plus MobileNet layak diterapkan untuk sistem nyata berbasis kamera vision. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Awaludin Pandi dengan NIM 23121051 akan menjelaskan hasil review saya pemanfaatan teknologi computer vision untuk deteksi ukuran ikan bandeng dalam membantu proses sortir ikan. Research problem. Permasalahan terutama yang diangkat dalam penelitian ini adalah proses sortir ikan bandeng yang selama ini masih dilakukan secara manual. Proses manual tersebut membutuhkan banyak tenaga, waktu, serta hasil sortir yang tidak seragam karena bergantung pada preferensi individu yang melakukan sortir. Ketidakefisienan membutuhkan banyak tenaga dan waktu dalam proses sortir,
hasil yang tidak konsisten karena ukuran ikan sering tidak seragam antara kelompok kecil, sedang, dan besar. Subjektivitas tinggi bergantung pada persepsi individu yang melakukan sortir. Melihat permasalahan ini, peneliti ingin mencari solusi teknologi yang bisa membantu proses sortir ikan agar lebih efisien, cepat, dan memiliki hasil yang akurat serta seragam. RATS metode low level. Pada tahap metode rendah, peneliti memulai dengan observasi terhadap proses sortir ikan bandeng secara manual, serta melakukan studi literatur tentang teknologi computer vision dan penerapannya dalam bidang perikanan. Observasi lapangan, mengamati proses sortir ikan bandeng secara manual di lokasi. Nomor 2, studi literatur, mempelajari teknologi computer vision dan penerapannya dalam bidang perikanan. Analisis karakteristik, mempelajari bentuk tubuh, ukuran, dan morfologi dasar ikan. Nomor 4, pengumpulan data. Pengumpulan penelitian terdahulu tentang sensor berat, kamera, dan algoritma pengelolaan citra. RATS metode mid-level. Pada tahap metode menengah mid-level, peneliti mulai merancang sistem berbasis computer vision yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Hardware, kamera webcam sebagai alat pengambil gambar, Raspberry Pi sebagai mini komputer pemroses utama, software library OpenCV untuk pemroses citra, algoritma pengelolaan citra digital. Region of interest ROI membatasi area deteksi, preprocessing, konversi RGB ke grayscale, background subtraction, memisah objek dari latar, post processing, thresholding, and fintour. Search metode high level. Pada metode high level atau metode tinggi, penelitian dilanjutkan dengan tahap pengelolaan hasil dan analisis data. Penelitian melakukan konversi nilai pixel menjadi satuan sentimeter menggunakan analisis regres linear agar hasil deteksi ukuran ikan bisa disesuaikan dengan ukuran sebenarnya. 1. Konversi pixel ke sentimeter menggunakan analisis regresi linear untuk akurasi pengukuran. Nomor 2, kategorisasi ukuran kecil 10-25 cm, sedang 26-35 cm, besar 36-50 cm. 3. Pengujian sistem variasi jarak kamera 25-50 cm untuk posisi optimal. Tingkat akurasi 91,78%. Kategori 3 ukuran. Sistem mampu mendeteksi ukuran ikan bandeng dengan akurasi kecil, sedang, dan besar berdasarkan panjang ikan tinggi. Penelitian menemukan bahwa penurunan akurasi pada ikan berukuran besar disebabkan oleh ketidaktepatan faktor konversi pixel ke sentimeter. Objektif membuat sistem computer vision untuk sortir ikan otomatis. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem berbasis computer vision atau OpenCV yang mampu mendeteksi dan mengelompokkan ukuran ikan bandeng secara otomatis untuk membantu proses sortir agar lebih efisien, seragam, dan memiliki tingkat akurasi tinggi. Efisien tinggi, proses sortir lebih cepat dan hemat tenaga, hasil seragam, konsisten dalam pengelompokan ukuran ikan, akurasi 91,788%, tingkat keakuratan deteksi yang sangat baik. Sekian
Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.